Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusukma Dewi. Saya dari UPBJJ Denpasar. Untuk praktikum hari ini saya mengambil judul pencernaan makanan. Tujuan percobaan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan, gambar sistem pencernaan, dan alat tulis. Landasan teori. Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organisasi yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini merupakan saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam mulut dan kerongkongan untuk melibatkan gerakan fisik dalam mulut atau mengunyah dan kerongkongan peristaltik. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sementara itu, pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim yang terjadi di dalam lambung. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah pada zat makanan untuk dibuang sebagai feses. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pencernaan makanan. Sekarang saya akan melakukan pengamatan. Silakan disimak ya teman-teman. Halo, ini dia proses pencernaan pada manusia. Yang pertama itu dari mulut, makanan mulai dicerna secara mekanis, terus masuk ke kerongkongan, lalu di kerongkongan makanan itu didorong dari mulut ke lambung, dan terus lanjut ke lambung. Dari lambung, makanan diproses lebih lanjut dan dengan asam lambung atau enzim untuk memperoleh menjadi bentuk yang lebih sederhana. Terus lanjut ke usus halus. Usus halus tempat terjadinya penyerapan nutrisi. Terus dilanjutkan ke usus besar. Usus besar untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan lalu mengubah menjadi feses. Dari feses menuju ke anus. Dari anus saluran terakhir tempat keluarnya feses dari tubuh manusia. Ini dia. Mohon maaf, ini dia contoh dari proses pencernaan makanan manusia. Nah, itulah pengamatan tentang pencernaan makanan, dan dapat saya simpulkan bahwa pencernaan makanan itu yang telah dilumatkan oleh pencernaan mekanik kemudian masuk ke dalam lambung, di dalam usus. Makanan dicerna lagi dengan bantuan zat kimia yang dibuat oleh enzim, yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya, sari makanan yang telah siap diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan meliputi proses ingesti makanan, absorb penyerapan, dan egesti atau efekasi pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna.
yang terjadi di dalam suatu sistem membentuk pipa panjang mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, sekian praktikum hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.